Poi hari ini, Jumat 12 Januari 2024, merangkum 3 berita pilihan, antara lain sejumlah baliho meresahkan warga bahkan hingga ke sebuah bukit di Kadri Uning, Samarinda. Lalu ada berita Bupati Labuhan Batu terjaring OTT KPK, hingga berita Syahrul Yassin Limpo yang mengaku sudah buka-bukaan ke penyidik. Sejumlah baliho caleg meresahkan warga di masing-masing daerah. Parahnya lagi, seorang warganet menemukan sebuah baliho yang terpampang di atas sebuah bukit di Kadri Uning, Samarinda, Kalimantan Timur. Tampak sebuah baliho besar terpampang di atas sebuah bukit dalam sebuah video di TikTok oleh akun Ronaldski. Tentu saja hal ini membuat warganet heran, bahkan bagi para warga Samarinda sendiri. Pasalnya, penempatan baliho itu dinilai tidak biasa dibanding yang sudah terpajang di pinggir jalanan. Warganet pun menyinggung jika caleg tersebut meminta dukungan jalur langit, padahal para warga Samarinda pun tak bisa mengenali siapa sosok caleg ataupun partai mana yang terpampang itu. Merujuk pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, pasal 70 ayat 1 menyebutkan bahan kampanye pemilu dilarang ditempelkan di tempat umum seperti tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, hingga taman dan pepohonan. Sementara bukit tersebut sepertinya tidak termasuk daftar tempat yang dilarang untuk ditempelkan bahan kampanye. Di samping itu, beredar video di media sosial puluhan baliho para caleg yang terpampang di pohon-pohon di pinggir jalan ditandai dengan tulisan menohok tersangka penusukan pohon. Terlihat banyak caleg yang dengan sengaja menempelkan bahan kampanye miliknya di pohon-pohon itu, membuat geram sejumlah pihak. Warganet lantas ramai-ramai menandai Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, untuk segera menertibkan para caleg yang menyebar bahan kampanye di tempat yang dilarang. Satu lagi nih kelakuan warga plus 62, khususnya para caleg. Itu yang pasang baliho di atas bukit, tujuannya apa sih? Kelihatan enggak, boros anggaran iya. Ditambah lagi, aksi kreatif para warga yang menandai baliho para caleg ini banyak didukung. Lagian kan sudah jelas, penempatan bahan kampanye di pepohonan itu dilarang loh. Selanjutnya, Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atra Daritonga tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan pada Jumat 12 Januari 2024. Erik dibawa ke KPK menggunakan mobil Innova hitam. Setibanya di depan gedung KPK sekitar pukul 9:12 waktu Indonesia Barat, ia diturunkan petugas dan dikawal seorang polisi. Erik tampak mengenakan jaket kulit warna hitam, celana hitam, topi bermotif, dan masker yang menutupi wajah. Kedua tangannya tidak diborgol. Erik enggan menanggapi wartawan, ia hanya memandangi sejumlah awak media yang telah menunggunya di KPK. Setelah itu, Erik dibawa ke lantai 2 Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai terperiksa. Di tengah gempuran isu yang menyerang KPK, nyatanya KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Usut tuntas Pak para koruptor. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menyudahi pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri pada Kamis 11 Januari 2024. SYL menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim hingga Kamis malam. Ketika keluar dari gedung Bareskrim, Syahrul Yassin Limpo tidak berbicara banyak terkait pemeriksaan dirinya. Mantan Menteri Pertanian ini menyebut jika keterangan telah ia sampaikan seluruhnya ke penyidik. Syahrul Yassin Limpo mengaku jika pemeriksaan ini adalah kali kesekian dijalaninya di Bareskrim Polri sejak kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri ditangani Polda Metro Jaya. Terima kasih kalian menunggu sampai malam-malam, terima kasih banyak. Saya kira apa yang diminta oleh penyidik baik kita sampaikan sampai kira ini bukan pemeriksaan ini kesekian kali ini. Saya kira ini adalah Alex Anda bertemu Bapak sebelum penetapan tersangka? Sementara kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kubudun mengatakan kliennya dimintai keterangan tambahan termasuk dikonfrontir dengan 7 saksi lainnya. Jawaban-jawaban dari BAP yang dari masing-masing itu merujuk pada apa yang menjadi substansi dari permasalahan. Memang betul saat ini penyidik ingin mendapatkan poin. Nah, untuk itu saya kira tadi ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, kurang lebih 7 orang tadi, 6 orang lah yang dikonfrontir terkait dengan beberapa poin
disampaikan oleh Pak SCL maupun dalam. Drama kasus SCL ini cukup rumit ya, tapi kami berharap semoga kasus ini bisa ditangani dengan bersih dan terbuka nantinya. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.